Hari ini kita akan berfokus membahas soal OSN tingkat kabupaten tahun 2022. Niatnya Bapak sih hari ini cukup bahas 5 soal aja. Jadi kita usahakan kayak 5 soal per hari. Mudah-mudahan menjelang masuk minggu depan kita udah selesai bahas yang tahun 2022. Oke. eh, Bapak minta kalian kerjakan soal nomor 1. Soal nomor satunya ini ya. Misalkan fx sama dengan a kuadrat x ditambah 300 dan f 20 ditambah f inverse dari 22 sama dengan f inverse dari 20 ditambah f 22. Maka nilai dari f1 adalah titik-titik. Nah, sebelum dilanjutkan, Bapak mau bahas sedikit tentang fungsi inverse, karena kalian masih kelas 10 ya. Jadi mungkin ada yang mungkin belum tahu atau belum begitu mendalami tentang fungsi inverse. Jadi, eh, fungsi inverse itu ibarat seperti ini. Kalau kita punya fx, katakanlah fx itu sama dengan x tambah 3. Nah, sebenarnya fx sama dengan x ditambah 3 ini fungsinya sama aja dengan y sama dengan x ditambah 3. Nah, di sini y sama dengan x ditambah 3 adalah fungsi y yang dinyatakan dalam x. Y yang dinyatakan dalam x. Nah, sementara inverse dari fx atau inverse dari y itu sendiri adalah sama dengan x yang dinyatakan dalam y. Contoh, yang tadi, contoh pertama tadi. Kalau kita punya fx itu sama dengan x ditambah 3. Maka yang ditanya misalnya tentukan f inverse x-nya berapa. Maka untuk mencari f inverse x, caranya adalah pertama fx-nya kita ganti dengan y. Kita bikin y sama dengan x tambah 3. Ini kan y dinyatakan dalam x. Sekarang kita gimana caranya mengubah ini menjadi x sama dengan sesuatu. Nah, caranya adalah pertama x-nya pindahkan ke ruas kiri jadi min x. Kemudian y-nya pindahkan ke ruas kanan jadi min y. Jadi kita punya min x sama dengan min y ditambah 3. Kemudian kedua ruas kalikan dengan min 1. Kalau dikalikan dengan min 1 otomatis tandanya berubah. Sekarang kita punya x sama dengan y dikurang 3. Nah, bentuk terakhir ini udah merupakan x yang dinyatakan dalam y. Maka jawaban akhirnya adalah, jadi kalau kalian udah ketemu bentuk x dinyatakan dalam y, maka kalian jawab ini diubah jadi f inverse x, si x-nya. Sementara y-nya diubah jadi x. Jadi jawabannya f inverse dari x tambah 3 sama dengan x dikurang 3. Bisa dipahami? Nurul dan Haikal, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Bapak kasih contoh kedua. Contoh kedua, misalnya kita punya fx sama dengan 2x ditambah 3. Tentukan f inverse x-nya. Nah, kembali lagi kita bikin ini lagi. Kita bikin terlebih dahulu y sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian ini dipindahkan ruas menjadi min 2x sama dengan min y ditambah 3. Kemudian kita, ini kan min 2x itu artinya kan min 2 dikali x. Karena kita cuma butuh x di sebelah kiri, berarti x sama dengan min y tambah 3 per min 2. Maka dengan demikian inverse dari fx sama dengan 2x ditambah 3 adalah min x ditambah 3 per min 2. Atau kalian nanti bisa juga ubah ini menjadi x dikurang 3 per 2.
Oke. Eh, Bapak minta kalian catat terlebih dahulu ini, catatan Bapak yang di samping ini, kemudian baru coba dikerjakan soalnya. Mau dibahas aja? Iya, Pak. Oke, kita bahas ya. Eh, Pertama, kita sudah punya fx. Sebentar. Kita sudah punya fx sama dengan a kuadrat x ditambah 300. Dan di sini sebenarnya kan eh, ada tanda inverse ya. Artinya kita harus mencari f inverse x terlebih dahulu. Seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya bahwa kita misalkan ini dengan y sama dengan a kuadrat x ditambah 300, maka min a kuadrat x sama dengan min y ditambah 300. Atau x sama dengan min y ditambah 300 per min a kuadrat. Kita punya x sama dengan y dikurang 300 per a kuadrat. Dengan demikian, maka nilai dari f inverse x adalah x dikurang 300 per a kuadrat. Sampai di sini bisa dipahami? Nurul Haikal? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Nah, di soal disebutkan bahwa nilai dari F20 ditambah F inverse 22 itu sama dengan F inverse 20 ditambah F22. Jadi kita tinggal substitusikan saja. Kalau F20 artinya X-nya diganti dengan 20. Maka F20 karena Fx adalah A kuadrat X ditambah 300, maka F20 adalah 20A kuadrat ditambah 300. Bisa dipahami? Tinggal diganti X-nya dengan 20. Kemudian ditambah F inverse dari 22. Artinya kita pakai F inverse X. F inverse X adalah X dikurang 300 per A kuadrat. Karena X-nya adalah 22 di sini, maka kita ganti dengan 22 dikurang 300 per A kuadrat. Oke? Haikal? Nurul? Oke, Pak. Nah, dan ini sama dengan cara yang sama kita punya 20 dikurang 300 per A kuadrat, kemudian ditambah 22A kuadrat ditambah 300. Nah, langkah berikutnya kita cari dulu ini. Ini tetap 20A kuadrat ditambah 300. Nah, sebenarnya tambah 300-nya nggak usah ya, ditulis lagi. Karena di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada tambah 300. Jadi boleh dicoret. Bahkan yang ini pun boleh. Karena ini ada min 300 per A kuadrat ya. Nah, sehingga kita punya 20A kuadrat ditambah 22 per A kuadrat sama dengan 20 per A kuadrat ditambah 22A kuadrat. Kemudian tinggal dipindahkan ruas, kita punya 22 per A kuadrat dikurang 20 per A kuadrat sama dengan 22A kuadrat dikurang 20A kuadrat. Karena ini penyebutnya sudah sama, kita punya 2 per A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Atau kita punya 2 sama dengan 2A pangkat 4. Dengan demikian nilai dari A pangkat 4-nya pasti sama dengan 1. Karena A pangkat 4 sama dengan 1, sementara A pangkat 4 itu kan A kuadrat dikuadratkan. Jadi kita punya nilai A kuadrat sama dengan 1. 1, sorry. Nah, nilai dari A kuadrat kan sama dengan 1. Yang ditanya nilai dari F1. Sementara Fx adalah A kuadrat X ditambah 300. Jadi kita punya Fx sama dengan A kuadrat X ditambah 300. Karena A kuadrat adalah 1, maka nilai dari Fx sendiri adalah X ditambah 300. Nah, karena yang ditanya nilai dari F1, maka nilai dari F1, sorry, ketebalan.
nilai dari F1 sama dengan 1 ditambah 300 atau sama dengan 301. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 301. Oke, silakan dibaca dan dipahami sambil dicatat. Kalau ada yang mau ditanya, boleh bertanya. Oke, silakan dicari. Banyaknya bilangan bulat dari 1001 sampai dengan 2022 yang habis dibagi 15 atau 9 adalah titik-titik. Mungkin sebagai pengingat ya, ini kita bisa arahkan agak-agak mirip ini ya, diagram Venn. Jadi nanti eh, akan ada katakanlah himpunan A, yang A itu himpunan bilangan yang habis dibagi 9. Kemudian ada himpunan B, ya sorry, yang A-nya 15 saja ya. Yang B adalah himpunan semua bilangan yang habis dibagi 9. Kalau A tadi habis dibagi 15, yang B habis dibagi 9. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalau mau mencari banyak anggota himpunan A gabungan B, maka ini sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurangi banyak anggota A irisan B. Kita bahas aja ya. Iya, Pak. Jawabannya itu nanti 159 kalau tidak salah hitung ya. Jadi kita mulai dulu dengan ini. Logikanya, ini kan bilangan bulat dari 1 sampai dari 1001 sampai 2022 yang habis kita kaji terlebih dahulu yang habis dibagi 15. 15 ya. Nah, kalau habis dibagi 15, maka tugas kita sebenarnya mencari bilangan bulat mulai dari 1001 sampai dengan 2022 yang berbentuk 15A, 15 kali A ya. Dan A-nya itu harus bilangan asli. Nah, caranya gampang, tinggal di sini kedua ruas tinggal kita bagi dengan 15. Kalau kita bagi dengan 15, maka kita bakal punya 1001 kan dibagi 15 hasilnya 66,66 sekian gitu. Bentar. 66,666 dan seterusnya. Sementara itu ini 15A dibagi 15 adalah A. Kemudian 2022 dibagi 15, kalau Bapak tidak salah hitung, itu 134,8. Artinya, karena A-nya harus bilangan asli, dan harus lebih dari atau sama dengan 66,66, dan kurang dari atau sama dengan 134,8, maka si A-nya itu pastilah paling kecil 67, dan paling besar adalah nilainya 134. Nah, ada berapa banyak nilai A yang memenuhi? Maka banyak, 67. iya, tinggal dikurangi ya, 134 dikurangi 67, jangan lupa ditambahkan dengan 1. Nanti dapat sebanyak berapa itu ya? 68 bilangan ya. Nah, kemudian kita lanjut 67, Pak. 68 lah. Karena ngitungnya gini, Wan. Kalau Iya, dari tambah 1. iya, kalau dari 2 sampai 5 bilangannya kan kita dikurangi 5 kurang 2 ditambah 1. Ya, paham ya? Kita lanjut untuk bilangan yang habis dibagi 9. Ini si himpunan A-nya ya. Kita lanjut untuk bilangan yang habis dibagi 9. Katakanlah ini himpunan B-nya. Maka tugas kita kembali lagi mirip dengan tadi, mencari bilangan mulai dari 1001 sampai 2022. Sorry, ini bukan 2002, tapi 2022. Yang berbentuk 9 kali B. Dengan nilai B harus bilangan asli. Nah, lagi-lagi di sini kita bagi dengan 9 sehingga kita peroleh 111,22 kurang dari atau sama dengan B, kurang dari atau sama dengan 224,666 dan seterusnya. Maka nilai B, karena B-nya harus bilangan asli, itu paling rendah
112 paling kecilnya ya. Dan paling besarnya 224. Dengan demikian, banyak nilai B yang memenuhi akan ada sebanyak 224 dikurangi 112 ditambah 1. Atau sama dengan 113 bilangan. Nah, tetapi ingat, kita baru mencari NA, NA-nya 68, NB-nya 113. Sekarang kita mau cari NA irisan B. A irisan B artinya bilangan yang habis dibagi 15 dan dibagi 9. Nah, kira-kira diapakan, Wan? Kalau Nggak tahu, dibagi, Pak. gimana, Wan? Kalau bilangan tersebut habis dibagi 15 dan 9, maka bilangan tersebut secara tidak langsung haruslah habis dibagi 3. KP. Enggak lah, situ kelirunya. Harus habis, dia harus kelipatan 15 dan kelipatan 9. Nah, kan ini kan bicara kelipatan ya. Kelipatan 15 dan kelipatan 9. Artinya apa? Di sini KPK. KPK dari 15 dan 9. 15 dan 9 itu kan KPK-nya berapa? 45. Nah, tinggal kita cari KPK dari, tinggal kita cari bilangan mulai dari 1001 hingga 2022 yang berbentuk 45C, katakanlah begitu. C-nya harus bilangan asli. Di sini kedua ruas kita bagi dengan 45, sehingga kita punya 22,24 dan seterusnya. Kurang dari atau sama dengan C, kurang dari atau sama dengan 44,93 dan seterusnya. Maka C-nya lebih dari atau sama dengan 23, kurang dari atau sama dengan 44. Ada berapa banyak bilangan yang memenuhi? Ada sebanyak 44 dikurangi 23 ditambah 1, atau sebanyak 22 bilangan. Nah, ingat tadi bahwa NA gabungan B adalah NA ditambah NB dikurang NA irisan B. Maka jawaban untuk soal ini adalah 68 ditambah 113 dikurangi 22. 68 kalau kita kurangi dengan 22 hasilnya adalah 46. 46 ditambah dengan 113 adalah 159. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 159. Oke, bisa dipahami? Awan tadi di mana keliru ngitungnya? Di nyari apa, Pak? Nyari hasil bagi 15 dan 9. Oke, kalau Aikal gimana? Kalau nengok di yang lain beda caranya, Pak. Di yang lain, di Google. Iya, Kayak mana caranya, Kal? di Pakai fungsi floor. 2022 dikurang 1001 dibagi 15 dapatnya 1021. Terus dibagi 15 lagi sama dengan 68 sisa 1. NA-nya sama dengan 68. Ini dia. Terus nanti Terus terus yang untuk yang B-nya 2022 dikurangi dikurang 1001. ya dibagi 9 dapatnya 1021 dibagi 9 sama dengan 113 sisa 4. Terus Di, karena 1001 dan 2022 tidak habis dibagi 135. Dikalikan Pak 15 dengan 9 ya Pak. Iya, 9 15 dapatnya 135. Terus disuruh lagi di 2022 dikurang 1001 dibagi lagi 1035. dapat Nanti dapat 7 sisa 76. Terus di 68 ditambah 113 dikurang 7 akhirnya Pak. Oh, berarti yang jadi sumbernya keliru ya. Karena intinya gini, kalau bilangan itu habis dibagi 15 dan 9 bukan berarti 135 kan. Karena dengan logika seperti itu ya berarti kalau misalnya apa? Kita punya bilangan 1 sampai 135. Kalau dengan cara yang Haikal bilang tadi, itu baru cuma satu bilangan yang habis dibagi 15 dan 9 yaitu 135.
Padahal kan 45 juga, 90 juga, 135 juga. Jadi nggak kehitung yang dua ini. Konsep yang paling benar adalah bukan kita kalikan, tetapi kita cari KPK-nya gitu. Bisa dipahami ya? Ah, bisa Pak. Ya silakan dicatat. Tapi kalau pakai cara itu betul atau salah Pak? Yang 2022 dikurang Caranya boleh benar, tetapi keliru karena dia KPK apa? apa KPK dikalikan. KPK-nya nggak benar dia. Bapak Nurul mau nanya, Ya, boleh. yang tambah 1 tuh gimana? Oh, konsepnya. Iya, Pak. Gini, kalau misalnya Nurul disuruh berapa banyak bilangan dari 1 sampai dengan 5? 5. Kalau kita cuma 5 kurang 1 gimana? Salah kan? Iya. Tambahin 1 lagi. 2 sampai 5. 5 dikurang 2, 3. nah tambah 1. Ngerti? Oh, ngerti, Pak. Oke, silakan dicari dulu. Berikan segitiga ABC, siku-siku di B. Titik D berada di AB dan pada AC sehingga DE sejajar dengan BC. Jika panjang AD sama dengan 21 dan panjang BD sama dengan 3, serta panjang BC sama dengan 32, maka panjang AE adalah titik-titik. Jadi kita punya segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B. Katakanlah seperti ini gambarnya. Kemudian panjang ada D dengan E, di mana DE itu sejajar dengan BC. Lalu disebutkan bahwa, nah sebelum kita lanjut membaca soal, di sini kan jelas ya, karena ini garis sejajar, kemudian ada garis AC, maka ini besar sudutnya sama. Kemudian ada sudut siku-siku, kemudian ada sudut A, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga ADE itu sebangun dengan segitiga ABC. Nah, panjang AD diketahui di soal adalah 21, panjang BD-nya 3, kemudian panjang BC-nya 32. Maka kemudian karena yang ditanya panjang AE, sebenarnya kalau panjang AE yang ditanya, kalau kita bisa mencari panjang DE, panjang AE-nya pasti ketemu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara. Misal, kalian mau pakai cara pertama ini, cara yang mirip dengan cara Nurul. Kalau sama Nurul, karena ini segitiganya sebangun, maka kemudian DE per AD itu sama dengan BC per AB. Atau dengan kata lain, DE katakanlah, oke, DE-nya tetap DE, kemudian BC per AB adalah BC-nya 32, AB-nya 24, kemudian dikali AD. Panjang AD-nya kan 21 ya. 32 dengan 24 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8, menjadi 4/3. 21 bagi 3 adalah 7, 4 kali 7 adalah 28. Jadi panjang DE-nya 28, tinggal pakai Pitagoras, nanti ketemu panjang AE sama dengan 35 tadi ya. Nah, ini cara pertama. Sementara itu cara kedua, kalian bisa juga pakai ini misalnya. AE. Pertama kalian cari dulu panjang AC. Panjang AC itu pakai akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini kan bisa ya. Karena kan eh, segitiganya itu kan segitiga siku-siku. Dapat nanti panjang AC-nya itu berapa ya? 24 kuadrat ditambah berapa Nunul? 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Oh ya, ini 8 kali 3, ini 8 kali 4, berarti panjang AC-nya nanti dapat 40 ya. Nah, karena panjang AC-nya 40, maka kemudian segitiga ADE dengan ABC kan sebangun.
Berarti nanti kita punya AE per AC sama dengan AD per AB. Maka AE sama dengan AD per AB. AD-nya 21, AB-nya 24, dikali panjang AC-nya 40. 21 dengan 24 bisa disederhanakan menjadi 3 sorry, ini 7 kali 3 ini, oke. Jadi 7 per 8 ya. 40 bagi 8 adalah 5, 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi jawabannya sama saja, mau pakai cara manapun. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silakan dicatat. Banyaknya pasangan bilangan bulat, ingat pasangan bilangan bulat X, Y, sehingga mutlak X ditambah mutlak Y ditambah mutlak X tambah Y sama dengan 24 adalah titik-titik. Nah, buat yang belum tahu, definisi dari nilai mutlak sendiri adalah, jadi kalau kita punya nilai mutlak X, maka mutlak X-nya itu akan tetap X kalau nilai X lebih dari atau sama dengan 0, dan akan sama dengan negatif dari X kalau nilai X-nya negatif atau X-nya kurang dari 0. Contoh, kalau kita punya mutlak dari 5, karena 5 itu lebih dari 0, maka mutlak dari 5 tetap 5. Tetapi kalau kita punya negatif 5, maka mutlak dari negatif 5 sama dengan, ingat, ini min X kalau X-nya kurang dari 0. Artinya negatif dari min 5. Negatif dari min 5 adalah 5. Jadi intinya nilai mutlak itu bilangannya diubah jadi bilangan non-negatif ya. Kalau kita punya mutlak dari min 2,3, maka ini sama dengan 2,3. Mutlak dari akar 7 tetap akar 7. Mutlak dari negatif 5/9 misalnya, ini adalah 5/9. Kemudian mutlak dari 0 tetap 0, dan seterusnya. Nah, silakan manfaatkan definisi ini untuk kemudian menyelesaikan soal di atas. Kalian tuliskan satu persatu ya. Kalau X-nya 0 misalnya, Y-nya berapa gitu. Bikin kayak gitu. Iya, Pak. Kalau pakai cara seperti itu, Bapak rasa bakal agak sulit ya. Jawabannya kayaknya 72 ya. Kita bahas ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita gunakan definisi, kita punya 3 buah tanda mutlak di sini. Ada mutlak X, ada mutlak Y, sama mutlak X tambah Y. Kita mulai dari mutlak X tambah Y-nya sendiri. Mutlak X tambah Y tetap X tambah Y kalau X tambah Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan akan sama dengan min X dikurang Y atau negatif ini ya. Jika X tambah Y-nya kurang dari 0. Sementara mutlak X sudah terdefinisi di sini, tinggal kita bikin mutlak Y, tetap Y kalau Y lebih dari atau sama dengan 0, dan akan sama dengan min Y kalau Y-nya kurang dari 0. Nah, untuk soal ini sebenarnya kalau Bapak pribadi akan membagi menjadi 2 buah kasus besar. Kasus pertama adalah jika mutlak X tambah Y, kasus pertamanya adalah jika nilai dari X tambah Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau X tambah Y lebih dari atau sama dengan 0, kita bagi menjadi beberapa subkasus. Jadi kasus 1A itu jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka soal yang awalnya mutlak X tambah mutlak Y ditambah X ditambah Y ditambah mutlak dari X tambah Y sama dengan 24 akan menjadi mutlak X tetap X karena X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian mutlak Y tetap Y. Mutlak dari X tambah Y tetap X tambah Y. Karena X tambah Y-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Sama dengan 24. Maka kemudian kita punya 2 kali X ditambah Y sama dengan 24 atau X ditambah Y sama dengan 12. Nah, ini tinggal kita cari. Karena X dan Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 0,
maka pasangan X, Y yang mungkin adalah bisa 0,12, 1,11, 2,10, dan seterusnya hingga nanti terakhir 12,0. Artinya untuk kasus 1A itu ada 12 pasangan bilangan. Bisa dipahami? Awan, Nurul, Haikal? Pak. Oke. Eh, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus 1B. Masih dengan X tambah Y lebih dari atau sama dengan 0, tetapi di sini kita jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya kurang dari 0. X-nya non negatif, Y-nya negatif. Maka kemudian soal akan berubah menjadi X dikurang Y, karena Y-nya kurang dari 0 ya. Kemudian ditambah X ditambah Y sama dengan 24. Atau kita punya 2X sama dengan 24, X-nya sama dengan 12. Karena nilai X sama dengan 12, kemudian kita mau cari nilai Y, jadi tinggal disubstitusikan saja. Mutlak X ditambah mutlak Y ditambah mutlak X ditambah Y sama dengan 0 tadi. Sama dengan 24 ya. Karena X-nya 12, kita ganti ini. Mutlak dari 12 jadi 12. Kemudian ditambah Y. Nah, mutlak dari Y-nya ini yang sama dengan min Y ya. Karena Y-nya negatif. Berarti ini dikurang Y. Kemudian ditambah. Oke, sebentar. Kayaknya ada yang keliru dari pemikiran Bapak. Oh iya. eh Kita tinggal cari nilai Y. Oh iya, salah-salah. Bukan seperti ini harusnya. Sampai di sini paham ya? Sampai X sama dengan 12 ya. Kita mau cari nilai Y yang cocok berapa. Nah, ingat bahwa di sini kan kita punya nilai X tambah Y kan lebih dari atau sama dengan 0. Taunya dari mana? Taunya dari ini. Karena ini kasus pertama. X-nya ganti dengan 12, berarti 12 ditambah Y lebih dari atau sama dengan 0. Maka Y-nya lebih dari atau sama dengan negatif 12. Nah, karena tadi kita punya Y kurang dari 0, kemudian kita punya Y lebih dari atau sama dengan min 12, maka nilai Y boleh lebih dari atau sama dengan negatif 12, tapi harus kurang dari 0. Ingat Y-nya bilangan bulat. Tetapi di sini nilai X-nya harus sama dengan 12. Maka kita punya pasangan X, Y-nya adalah X-nya 12, Y-nya min 1, bisa 12 dengan min 2, dan seterusnya hingga nanti 12 dengan min 12. Maka di sini, oh ya ini tadi 13 pasangan bilangan ya, salah hitung Bapak. Di sini juga ada 13 atau 12 sih? 12 ya, 12 pasangan bilangan. Nah, kasus 1C itu adalah jika X-nya kurang dari 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat ini kan soalnya simetris ya. Simetris itu maksudnya adalah jika nilai X dan Y-nya kita tukar, kemudian tidak akan mengubah substansi dari soal. Maksud Bapak begini, kalau X-nya kita ganti dengan Y, kemudian Y-nya kita ganti dengan X, ini kan soalnya sebenarnya masih sama. Artinya ini simetris. Karena ini simetris, maka kemudian kasus 1C ini kan sebenarnya cuma mirip dengan kasus 1B ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa di sini nanti juga akan terdapat 12 pasangan bilangan. Bisa dipahami sampai di bagian sini? Bisa. Nah, kita lanjut ke 1D. Kasus 1D adalah di mana X-nya kurang dari 0, Y-nya kurang dari 0. Dan ini menurut Bapak tidak ada solusi. Kenapa tidak ada solusi?
Karena kita maunya X tambah Y lebih dari atau sama dengan 0. Sementara X-nya negatif, Y-nya negatif. Negatif, kalau ditambah negatif nggak mungkin lebih dari atau sama dengan 0. Maka tidak ada solusi untuk kasus 1D. Jadi, eh, kasus 1, kasus di mana X tambah Y lebih dari atau sama dengan 0, kita punya banyak pasangannya 13 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 37 pasangan bilangan. Itu untuk kasus 1. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai di bagian sini? Belum. Belum ada. Ekal? Haikal habis paket katanya, Pak. Oh gitu. Nurul gimana? Paham, Pak. Paham ya? Kita lanjut lagi ke kasus Nurul udah berikutnya. suhu, Pak. Gimana? Nurul udah suhu. Hmm, Amin. Kita Amin. lanjut ke kasus berikutnya, kasus 2. Tadi kan kalau X tambah Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kalau X tambah Y-nya negatif. Kita bikin lagi kasus 2. Bentar. Kasus 2 adalah kasus di mana nilai X tambah Y-nya kurang dari 0. Kita mulai dari kasus 2A, di mana X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini juga pasti tidak punya solusi. Kenapa? Karena di sini kan nilai X tambah Y-nya harus negatif. Sementara X-nya non negatif, Y-nya non negatif, kalau kita jumlahkan ya nggak mungkin X tambah Y-nya kurang dari 0. Makanya kasus 2A tidak mungkin, tidak ada solusi. Kasus 2B, itu jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, kemudian Y-nya kurang dari 0. Kita punya soal mutlak X ditambah mutlak Y, ditambah mutlak dari X ditambah Y, sama dengan 24. Karena mutlak X adalah X, kemudian mutlak dari Y adalah negatif Y, kemudian mutlak dari X tambah Y adalah min X min Y, karena X tambah Y-nya kurang dari 0, kita punya ini sama dengan 24. X dikurang X habis, kita punya min 2Y sama dengan 24, dapat nilai Y-nya sama dengan negatif 12. Nah, karena nilai dari Y-nya adalah negatif 12, jadi ini agak mirip dengan kasus 1B yang tadi ya. Ini. Nah, sementara di syarat utamanya, kita punya X tambah Y kurang dari 0, atau Y-nya kurang dari, sorry, atau di sini kita punya X-nya kurang dari min Y. X-nya kurang dari min Y. Karena Y-nya adalah negatif 12, berarti X-nya kurang dari 12. Karena X lebih dari atau sama dengan 0, kemudian kurang dari 12, maka kita bisa bikin X-nya lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari 12. Maka pasangan X dengan Y-nya adalah bisa 0, min 12, 1, min 12, 2, min 12, dan seterusnya. Hingga nanti terakhir 11, min 12. Artinya ada berapa pasangan di sini? Ada 12 pasangan bilangan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kita lanjut ke kasus 2C. 2C adalah kalau X-nya kurang dari 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ingat ini simetris, maka di sini pasti juga ada 12 buah pasangan bilangan yang memenuhi. Nanti tinggal jawabannya itu ya diganti aja, min 12,0, min 12,1, dan seterusnya. Nah, terakhir kasus 2D adalah jika X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka kita punya mutlak X menjadi min X, mutlak Y menjadi min Y, kemudian mutlak dari X tambah Y menjadi min X min Y, sama dengan berapa ya? 24 ya. Maka kita punya negatif 2 dikali X ditambah Y sama dengan 24, atau X tambah Y-nya sama dengan negatif 12.
X tambah Y-nya negatif 12. Nah, sekarang berapa nilai X dan berapa nilai Y yang memenuhi? Kita lihat yang tadi. Ada 13 juga kan, Pak? Ya benar. Kenapa? Karena X-nya dimulai dari min 1 ya. Iya, Kalau min X-nya min 1, 1, Y-nya pasti min 11. min 11, Ya, min nanti min 2, min 10, 10, dan min seterusnya. 3, Terakhirnya, 9, min terakhirnya berapa? 11, min 1, min 11, min 1. Berarti ini bukan 13 bilangan ya, Wan? Oh, Ada berapa? 11. 11. Ada 11 pasangan bilangan, iya. 11. Iya, Jadi kita total, 35. oh ya, untuk yang kedua ini 11 tambah 12, 12 tambah tambah 12, 12. 5. Berapa? 35 ya? Iya, 35, Pak. Berarti Yang tadi 7 berapa? pasangan. Yang tadi 37 ya? 37 ditambah 35. Berarti ada sebanyak 72 pasangan bilangan. Oke. Bisa dipahami? Awad? Nurul? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Bapak rasa cukup sampai nomor 4 aja ya untuk hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Besok masih bisa? Kawan? Mas, Nurul? insya Allah, Pak. Nah, kita mungkin pagi juga, mulai dari jam 9-an. Nanti ini catatannya Bapak bagikan juga udah Bapak rekam.